Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat muslimah, kali ini kita ketemu lagi di kajian tauhid. Tema yang mau saya angkat hari ini adalah alasan mengapa harus berdakwah, iman, dan yakin kepada Allah setiap hari. Ada yang tahu nggak alasannya? Soalnya gini teman-teman, kalau kita nggak dakwahkan iman, yakin kepada Allah, tauhid kepada Allah setiap hari, ya kan? Secara ya di zaman yang udah kayak gini teman-teman tahu kan? Semua orang berlomba-lomba juga mendakwahi kita. Maka dunia berlomba-lomba menampakkan dirinya di hadapan kita, mendakwahi diri kita. Sehingga seiring berjalannya waktu, keyakinan kita kepada Allah semakin bergeser. Kita jadi lebih yakin kepada dunia, kepada usaha kita, kepada bisnis kita, kepada pengalaman kita, kepada keindahan tubuh kita, kecantikan ketampanan, kepada apa lagi? Sawah ladang, kepada apa lagi? Keturunan, orang tua yang kaya raya, pendidikan yang tinggi, pengalaman yang banyak. Jadi manusia ini kalau nggak berdakwah setiap hari, berdakwah itu apa sih teman-teman? Berdakwah itu mengajak kepada kebaikan. Paling nggak kita mengajak diri kita sendiri kepada keyakinan kepada Allah. Sehingga ketika ada dunia yang mau mendakwai kita, kita nggak terdakwai. Paling nggak kita ada benteng. Ibarat ya seperti yang saya selalu bilang, ikan kalau dia tempatnya di air, coba-coba mau keluar ke darat, maka yang dia dapati adalah kekeringan. Tahu-tahu lama-lama mati. Manusia juga kayak gitu. Kalau tiap hari ya ngomongin dunia, bahkan mendakwahkan orang kepada dunia terus, itu yang saya lakukan ya dulu-dulu. Maka kita mendakwai orang untuk dunia iya kan, walaupun itu sebenarnya nggak apa-apa ya, karena kan harus ikhtiar. Cuma bukan setiap saat juga gitu loh. Kalau bukan kita yang mendakwai orang dengan dunia terus-terusan, maka kita yang terdakwahi oleh dunia. That's why alasannya mengapa kita perlu berdakwah. Dakwah, iman, yakin kepada Allah setiap hari. Sebenarnya tiap hari itu masih terlalu lama teman-teman. Setiap saat, bahkan kalau bisa tuh sehari ya sekitar 25 kali lah. Ngomongin dakwah aja, makanya itu di dalam rumah-rumah orang-orang Islam itu, orang-orang beriman, orang mukmin itu harusnya ada pembacaan kitab setiap hari, taklim kitab, tadabbur juz amma, tadabbur Al-Quran, kitab hadis, kitab apa aja, kitab yang berhubungan dengan Allah. Karena ketika kita membaca itu tuh kita mendakwai diri kita sendiri. Jadi itu ya, kalau kita belum bisa berdakwah kepada orang lain, mengajak orang lain, maka kita dakwahi. Kalau kita udah punya anak, maka kita dakwahi anak-anak kita. Itu yang biasanya saya lakukan selama ini dengan anak-anak sebelum mereka masuk ke pondok. Jadi kita bergantian membaca kitab-kitab yang ada di rumah. Taklim, hidupkan taklim kalau saya bilang. Itulah yang kata Rasulullah, namanya Baiti Jannati. Baiti Jannati itu adalah rumah yang di dalamnya hidup amal agama. Hidup agama, hidup dakwah yang semua penghuni rumah tuh saling ngomong tentang iman yakin kepada Allah. Jadi saya tuh kalau ada apa-apa saya ngomong sama anak-anak, nanti dulu minta dulu sama Allah. Atau kita ini semua satu tim. Kalau ada yang sholatnya nggak beres atau apa ya jangan salahin. Kalau rizki yang diberikan kepada bunda dari Allah itu juga tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, karena ternyata dalam satu tim kita ini ada yang memang tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu teman-teman, kenapa kita harus dakwahkan iman yakin setiap hari. Kalau belum bisa kepada banyak orang,
maka bisa dalam keluarga kita, suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, atau ke saudara-saudara. Tadi kan saya baca surat di awal itu kan ya, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, itu surat Fusilat ayat 33. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah itu barang siapa yang mengajak orang kepada Allah, kepada jalan Allah, gitu ya. Dan di sini katakan bahwa dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman gak usah heran kalau sekarang ini saya tiap hari tuh ingin memposting kajian-kajian ini. Karena kenapa? Kajian tauhid, iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Karena terlalu banyak arus informasi yang masuk juga, mereka mendakwahkan juga. Mereka juga mendakwahkan semuanya, produk-produk mereka. Produk-produk keduniaan gitu. Sehingga akhirnya keyakinan-keyakinan kita kepada Allah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit luntur. Nah gitu teman-teman. Nah, Rasulullah SAW bersabda ya kan, untuk orang-orang yang berdakwah, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Nah, buat teman-teman yang sudah menyimak kajian-kajian di channel ini ya, di Hari Tauhid Official, teman-teman bisa lanjutkan lagi, teman-teman bisa dakwahkan lagi kepada orang lain. Teman-teman yakin deh, kalau teman-teman itu berdakwah setiap hari, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi dalam hidup teman-teman itu memang misalnya ada yang menyedihkan, tapi nggak terlalu sedih-sedih amat. Karena kenapa? Karena teman-teman tuh setiap hari membicarakan kebesaran Allah, yakin kepada Allah, semua yang terbaik dari Allah, ridho dengan Allah, prasangka baik sama Allah. Nah itu gitu ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman nanti antusias untuk dimudahkan gitu loh, meringankan lidahnya ya, minta sama Allah agar dimudahkan, diringankan lisannya untuk terus berdakwah, mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita nggak menjadi orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-Asr kan, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, ya demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq, dan orang-orang yang saling menasehati, mengajak dalam kebaikan dengan kesabaran, dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dengan kesabaran. Jadi gitu teman-teman ya. Coba deh teman-teman perhatikan diri teman-teman. Kalau jarang ngomongin Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, iman dulu, iman lagi, iman terus, tauhid dulu, tauhid lagi, tauhid terus, dunia tuh masuk terus dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam kolbu kita, iya nggak? Nah gitu teman-teman. Selamat berbuat kebaikan, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.